Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Potomo. Di sini saya mewakili teman saya yaitu Muhammad Raihan, rekan saya yang nantinya akan mendampingi saya dalam menyampaikan atau mempresentasikan materi yaitu sejarah pendidikan, mata kuliah sejarah pendidikan, dan nantinya itu akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada periode klasik. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 membuat video ini sebagai nilai tunjangan kami dalam mata kuliah sejarah pendidikan ini. Langsung saja kita ke pembahasan kita pada kali ini untuk mengenai sejarah pendidikan pada periode klasik. Nah, apa aja sih? Langsung saja kita ke pembahasan kita yang mungkin akan disampaikan oleh rekan saya untuk yang pertama, dan selanjutnya nanti saya akan menyampaikan juga. Langsung saja kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar Siddiq, dan masa Umar bin Khattab. Kita lanjut ke pembahasan. Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau yang menjadi gurunya. Masa ini merupakan contoh yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam dan kepentingan pendidikan umat pada zamannya. Pendidikan pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, pendidikan Islam periode Mekah, dan yang kedua, pendidikan Islam masa Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, tahapan dakwah Islam masa Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dan secara seruan umum. Di periode Madinah, kedatangan Rasulullah SAW, kaum muslimin Mekah atau muhajirin disambut oleh penduduk Madinah atau Ansor dengan gembira dan penuh dengan persaudaraan karena banyak penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam. Lembaga pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah terdapat Rumah Al-Arqam, kedua Kutab atau Maktab, yang ketiga Munazir Ulama atau Rumah Ulama, yang keempat yaitu Masjid atau Jami. Di periode Madinah, lembaga pendidikannya itu yang terdapat Kutab dan Masjid. Metode pendidikan di masa Rasulullah SAW di periode Mekah yaitu dengan metode ceramah, dialog, diskusi, dan perumpamaan. Sedangkan di periode Madinah yaitu hanya menambahkan tanya jawab, demonstrasi, dan peneladanan. Materi pendidikan yang diajarkan pada masa Rasulullah SAW di Mekah yaitu materi yang diajarkan hanya berkisar pada ayat-ayat Makkiyah sejumlah 93 surat pendek dan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu yang kita kenal dengan sunnah dan hadis. Yang kedua yaitu materi pengajaran menitik beratkan pada keimanan, ibadah, dan akhlak. Sedangkan di periode Madinah hanya memperdalam dan memperluas materi yang diajarkan di Mekah, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, serta pendidikan anak. Selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Saya akan menjelaskan tentang masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar terjadi pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 604 Hijriah. Abu Bakar adalah Abdullah bin Humaid. Abu Bakar atau seorang yang paling awal memeluk Islam. Gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau dengan segera membenarkan Nabi SAW dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar yaitu pertama Kutab, yang kedua Masjid. Lembaga pendidikan masyarakat Abu Bakar dibagi menjadi dua, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Materi yang diajarkan pada masa pendidikan Abu Bakar yang pertama yaitu materi pendidikan Kutab, yaitu membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafal. Pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan kesehatan. Sedangkan materi pendidikan di masjid yang pertama yaitu Al-Quran dan tafsir, dan yang kedua yaitu hadis dan sirahnya, yang ketiga fikih atau tasrih. Yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab, yaitu terjadi pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kelima setelah Nabi menjadi kenabian, baru Umar masuk ke dalam Islam serta dijadikan sebagai tempat rujukan serta sahabat Nabi SAW.
Banyak pengembangan ilmu yang berkembang di zaman Umar. Perkembangan ilmu yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu hadis. Yang keempat, ilmu filsafat logika. Proses pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pendidikan agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap. Karena pada masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman. Menjadikan majlis sebagai pusat pendidikan, terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Gion. Saya Gion Protomo, materi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 696 Masehi. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Beliau memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang berbudi pekerti yang luhur, sangat pemalu, dermawan, lemah lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, selalu berprasangka baik, bersikap toleransi, paling baik bergaul dengan orang lain, lapang dada, dan lagi sabar tentunya. Paling kuat menjaga hubungan, kekerabatan, dan terlalu lemah serta tunduk kepada keluarganya. Utsman ibnu Affan diangkat menjadi seorang khalifah menjelang usianya 70 tahun. Para ahli sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan atau Utsman ibnu Affan ini pada dua periode, yaitu 6 tahun pertama pemerintahannya mengalami gemilang atau kemajuan, sedangkan 6 tahun yang kedua pemerintahannya yang kacau. Baik, selanjutnya adalah proses pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Nah, dalam proses Utsman bin Affan ini, proses pendidikannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada masa Utsman bin Affan ini, proses pendidikannya boleh keluar ke Madinah atau keluar dari Madinah untuk melanjutkan belajar. Jadi boleh keluar Madinah. Pada saat itu belum disuruh untuk keluar, tapi di masa Utsman bin Affan ini sudah dianjurkan untuk keluar untuk belajar. Kemudian ada usahanya untuk memulai untuk membukukan kitab suci Al-Quran dalam bentuk buku atau bentuk kitab. Jadi selanjutnya dalam masa Utsman bin Affan juga yang terakhir itu adanya usaha atau proses untuk penghafalan Al-Quran. Bagi orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran sudah ada prosesnya di pada masa Utsman bin Affan ini. Nah, selanjutnya itu masalah kehancuran Utsman bin Affan. Tadi kan ada 6 tahun kejayaan dan 6 tahun kehancurannya. Kehancurannya yaitu pada 6 tahun terakhir masa pemerintahan Umar bin Affan itu tidak mengalami pendidikan yang maju. Artinya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan sosial politik yang pada akhirnya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengalami kekacauan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Masalah tersebut memicu terjadinya pemberontakan di berbagai kalangan masyarakat. Nah, akibat dari pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman terbunuh. Itulah mengapa pada saat pemerintahan Utsman bin Affan itu mengalami 2 periode, yaitu kegemilangan dan kehancuran. Dan ini adalah pembahasan yang kehancurannya, yaitu tidak mengalami pendidikan Islam, tidak mengalami kemajuan terlalu berarti, tetapi hanya memajukan sedikit saja. Dan Utsman bin Affan pun tidak mau berperan terlalu banyak dalam pendidikan karena banyak hal politik. Selanjutnya yaitu materi mengenai masa Ali bin Abi Thalib. Nah, masa Ali bin Abi Thalib itu pada tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, khalifah keempat Khulafaur Rasyidin ini siapa sih kita nggak kenal, yaitu juga sepupunya dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi tepatnya. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam pada saat itu di kalangan remaja. Nah, sepeninggal Utsman, sebagian kaum muslimin menginginkan Ali ini menjadi khalifah atau naik menjadi khalifah keempat. Pada mulanya Ali itu menolak, tapi akhirnya mau menerima setelah mendapatkan desakan dari sebagian kaum muslimin pada saat itu. Naiknya Ali menjadi khalifah tidak disetujui oleh Bani Umayyah yang merupakan keluarga terdekat dari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Apalagi Khalifah Ali dengan segera memecat pejabat-pejabat penting yang dulu dianggap atau diangkat oleh Utsman bin Affan. Sebagai contoh, Khalifah Ali memecat Gubernur Suriah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Gubernur Suriah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebagai Gubernur Suriah pada saat itu. Namun Muawiyah ini tidak menerima, malah dia mengangkat dirinya menjadi
khalifah dan menentang Ali dengan alasan menuntut bela kematian Utsman bin Affan kepada Ali. Nah, di satu sisi Ali menghadapi tantangan yang lainnya. Apa ya tantangan yang lainnya itu? Yaitu datangnya dari Aisyah, Tolha dan Zubair yang menentang Ali karena Ibnu Zubair berambisi untuk menjadi khalifah pada saat itu. Nah, Ali memusatkan perhatian untuk menghadapi pasukan Aisyah ini dan Tolha dan Zubair terlebih dahulu. Nah, maka terjadilah peperangan pada saat itu. Itu peperangan Tolha, ya, peperangan Jamal pada saat itu. Nama perang itu perang Jamal, itu perang onta, ya. Jadi pasukan Tolha dan Zubair itu dan pasukan Aisyah itu kan bersatu tuh. Nah, dihadapi oleh pasukan Ali. Itu kita kenal dengan perang Jamal atau perang onta pada saat itu. Selanjutnya itu pendidikan masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, meskipun tidak berhenti sama sekali atau tidak terhenti sama sekali, stabilitas pendidikan dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi tadi dan budaya tentunya kan. Nah, maupun pengembangan intelektual dan agama. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan pada saat itu karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Apa masalahnya itu tentang politik dan peperangan tadi. Demikian kehidupan pada masa Ali, yaitu pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya pada masa Utsman bin Affan. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah, tauhid, sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, ambisius, kekuasaan, dan kekuatan. Tetapi sebagian besar masih tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok dan kemudian yang diajarkan pada Rasulullah SAW tentunya. Jadi tidak ada yang keluar dari ajaran-ajaran Rasulullah. Maka mereka masih tetap mengikuti ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip pokok dan kemudian yang diterapkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja pada masa Ali ini tidak terlalu berkembang pendidikan itu. Selanjutnya itu masa Bani Umayyah. Nah, masa Bani Umayyah, pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Namun pada masa Bani Umayyah ini pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada masa dinasti Umayyah ini. Pola pendidikan yang bersifat desentrasi atau desentrasi artinya pendidikan tidak hanya terpusat di ibu kota negara saja, tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai, seiring dengan ekspansi teritorial pada masa Bani Umayyah ini. Nah, pakar pendidikan Islam yang menggunakan kota maddah untuk pengertian kurikulum pada saat itu. Jadi pendidikan Islam pada masa Umayyah yang masuk dalam periode klasik memiliki beberapa kesamaan dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya itu pendidikan pada masa ini masuknya atau dalam fase pertumbuhan itu pendudukan Islamnya, yaitu pada masa pendidikan saat masa Bani Umayyah masuk dalam fase pertumbuhan pendudukan Islam, artinya dalam masa pertumbuhan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya itu pusat pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini pusat pendidikan Islam diantaranya yaitu kutab, pendidikan masjid, pendidikan badiyah, perpustakaan, majelis sastra. Kemudian ada madrasahnya yaitu madrasah Damsyik yang ada di Syam. Kemudian ada Bamanistan atau Bamanistan, madrasah Mekah, madrasah Madinah tentunya. Dan selanjutnya itu adalah madrasah Basra dan ada juga madrasah Kufah. Nah, selanjutnya yaitu ada madrasah Fistat yang ada di Mesir. Nah, jadi pada masa Bani Umayyah itu sudah banyak sekali madrasah-madrasah dan dalam pusat pendidikannya. Kemudian kurikulum yang digunakan pada masa Bani Umayyah itu ada dua, yaitu kurikulum pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kurikulum pendidikan rendah itu tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Jadinya kurikulumnya itu tidak berbentuk khusus, jadi bisa menyesuaikan. Nah, kecuali pada kurikulum pendidikan tingginya. Nah, kalau kurikulum
kalau kurikulum pada pendidikan tingginya itu bervariasi tergantung pada syekh yang mengajar. Jadi tergantung pada syekhnya yang mengajar pada saat itu. Jadi kurikulumnya itu mengikuti syekh yang mengajar. Mungkin itu saja untuk pada masa Bani Umayyah ini melalui proses pendidikannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan pada masa Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Nah, kemudian pada Khalifah Umar bin Khattab pendidikan sudah lebih meningkat, di mana pada masa Khalifah Umar guru-guru sudah diangkat dan digaji. Nah, untuk mengajar ke daerah-daerah yang baru yang ditaklukkan pada saat itu. Jadi pada daerah yang sudah ditaklukkan itu diperintahkan untuk mengajar kepada para sahabatnya. Nah, jadi pada masa Khalifah selanjutnya itu masa Utsman bin Affan, pendidikan diserahkan kepada rakyat dan sahabat tentunya. Tidak hanya terfokus di Madinah saja pada saat itu, tetapi sudah dibolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar dan belajar. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun pendidikan ternyata kurang mendapat perhatian. Ini disebabkan oleh pemerintahan Ali selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan pada saat itu. Jadi keadaan pendidikan pada masa kekuasaan Bani Umayyah selanjutnya, yaitu pada masa Bani Umayyah itu sudah lebih berkembang dibandingkan pada zaman Khulafaur Rasyidin tadi. Karena perkembangan pendidikan tersebut yang paling menonjol adalah pada aspek kelembagaan dan ilmu yang diajarkan. Jadi pada aspek kelembagaan di Bani Umayyah itu telah muncul dan berkembang. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin itu belum. Nah, lembaga pendidikan yang baru misalnya seperti istana, Badiah, adanya perpustakaan dan adanya babaristan. Adapun ilmu-ilmunya yang diajarkan itu sudah bukan lagi hanya bidang agama saja seperti di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi sudah adanya ilmu-ilmu umum. Jadi di masa Bani Umayyah itu sudah sangat berkembang. Terutama juga sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan juga ada banyak juga CC dalam pendidikan rendah maupun pendidikan tingginya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi kita, yaitu mulai dari zaman Rasulullah hingga pada masa Bani Umayyah. Saya Geon Protombo, mewakili teman saya tadi Muhammad Raihan yang sudah menyampaikan materi terlebih dahulu di awal tadi. Meminta maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata dalam presentasi ini kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah memperhatikan dan kepada dosen pengampu kami juga ucapkan terima kasih. Dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.